Ya pemirsa, terima kasih banyak rekan Camar sebelumnya dan terima kasih banyak kepada Bu Titi. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat suasana terkini di mana ini adalah kendaraan dari tim Anies Caimin. Sebelumnya jika kita flashback pemirsa untuk tim dari kubu Anies dan Caimin ini menyerahkan 9 petitum kepada Mahkamah Konstitusi, di mana mereka di antara ke-9 petitum ini adalah meminta untuk hasil dari KPU ini dibatalkan. Kemudian mereka juga meminta untuk mendiskualifikasi paslon Prabowo Ganjar. Mereka juga meminta diskualifikasi penetapan putusan KPU. Tim kuasa hukum Anies dan Caimin juga meminta pemilu ulang tanpa adanya cawapres dari Prabowo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, di mana nantinya Bawaslu akan mensupervisi dalam amar putusan. Kemudian dari tim kuasa hukum Anies dan Caimin juga meminta untuk Mahkamah Konstitusi memerintahkan Presiden agar netral dan tidak menggunakan APBN pada saat pemilu ulang. Dan tentunya mereka meminta dan menuntut Polri, TNI, dan juga kepala desa bertindak netral pada saat pemilu ulang nanti. Sementara itu jika kita menilik ataupun kita melihat permohonan dari tim Ganjar Mahfud, ini ada 5 petitum, lebih sedikit daripada tim dari kubu Anies dan Caimin, di mana 5 petitum ini menyerupai hampir sama dengan petitum yang dilampirkan oleh tim kuasa hukum Anies Caimin, yaitu mengabulkan permohonan, membatalkan putusan KPU, mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai pasangan calon presiden. Kemudian tim kuasa hukum Ganjar Mahfud juga meminta KPU mengadakan pemilu ulang dan juga nantinya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka meminta KPU melaksanakan amar putusan dari MK. Saat ini kondisi terkini di gedung Mahkamah Konstitusi sudah terlihat sejumlah tim kuasa hukum ini sudah mulai datang dan ada di dalam ruangan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Di layar televisi Anda yang sebelah kiri ini merupakan mobil ataupun kendaraan dari Anies Mohaimin yang tiba di gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah sama-sama kita saksikan. Pemirsa, ini rekan-rekan media sedang mengikuti mobil dari Anies dan Mohaimin. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan keterangan dari Todung Mulya Lubis. Karena dia mantan presiden, dia putra proklamator, dia juga seorang warga negara atau negarawan senior di Indonesia, jadi sulit untuk mengabaikan, sulit untuk mengabaikan pendapat Megawati tersebut. Jadi mudah-mudahan Majelis Hakim mendengar dan mempertimbangkan amicus curiae yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Tentu kita tahu kan sampai dengan kemarin total ada sebanyak 52 amicus curiae begitu ya. Apakah kalau dari tanggapan kubu 02, pemohon 02 ini melihat ini menjadi pertimbangan juga nanti khususnya dari para hakim MK ini sendiri? Apanya yang 52? 52 amicus curiae yang masuk, Pak. Oh iya, tentu. Ya, walaupun yang dipertimbangkan itu mungkin cuma hanya 16 ya. Tapi menurut saya amicus curiae ini dilihat dari segi jumlahnya. Saya belum bicara isinya. Dilihat dari segi jumlahnya ini unprecedented, belum pernah terjadi dalam sejarah MK di Indonesia. Saya pernah membuat amicus curiae berkali-kali, tapi itu di pengadilan negeri. Ya. Pernah juga di MK, tapi bukan dalam sengketa pilpres. Sengketa pilpres baru sekali ini dan saya juga terkejut. Jumlahnya lebih dari 40. Dan kalau ini dibiarkan, ini bisa lebih. Yang menarik itu bukan hanya Megawati, tapi ratusan akademisi, seniman juga ratusan ya, tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis-aktivis sosial. Nah, buat saya ini menunjukkan bahwa peraturan bagi semua yang ikut hadir dan kita akan dengarkan nanti keputusan. Pesan-pesan buat relawan yang demo hari ini? Ya, jaga ketertiban, ikuti semua aturan. Pak, seberapa yakin dengan keputusan MK hari ini? Seberapa besar Kita hormati, kita belum tahu dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK akan mengambil peran untuk menyelamatkan
menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga dan bisa lebih baik. Ya, mohon doanya kepada semua masyarakat, warga bangsa. Hari ini apapun keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah masa depan politik bangsa kita. Karena kita ingin ke depan rakyat jelata pun punya hak untuk mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan politik bagi peran bangsaannya. Sehingga bukan hanya kekuasaan yang akan menentukan siapa yang menang di dalam setiap proses demokrasi. Karena itu doa seluruh rakyat akan penting bagi masa depan orang-orang biasa untuk ikut hadir dalam politik. Oke, cukup ya. Sip. Acara ini dipersembahkan oleh My Republic, WiFi Rumah Terbaik bersama masyarakat membangun negeri. Terima kasih. Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap MK. Karena MK telah melakukan kesalahan dalam putusan MK nomor 90. Jadi inilah kesempatan untuk memulihkan kembali trust dari publik. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya, Mas. Sedadakan itu. Ya pemirsa, tadi sudah sama kita saksikan keterangan dari tim kuasa hukum Ganjar Mahfud, yaitu Todung Mulya Lubis, dan juga dari Anies Baswedan, di mana dari kedua pihak ini sama-sama menantikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa Pilpres 2024 pada hari ini. Rencananya untuk persidangan sendiri ini akan diselenggarakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, atau kurang lebih sekitar 9 menit lagi. Sama-sama juga tadi kita sudah dengarkan baik dari pihak Ganjar Mahfud ataupun Anies Baswedan, ini mereka positif dan optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan mereka. Mereka yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan membiarkan demokrasi di Indonesia ini dilecehkan ataupun dikhianati berdasarkan kecurangan ataupun dugaan kecurangan yang mereka temukan pada saat pemilu 2024 Februari lalu, pemirsa. Jika kita tilik dari 5 dan 9 petitum yang disampaikan oleh kubu Anies dan Ganjar Mahfud, beberapa media ini sudah menyebarluaskan prediksi hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka memprediksi ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya akan informasikan untuk Anda pemirsa dari hasil prediksi. Yang pertama yaitu Mahkamah Konstitusi nantinya bisa saja menolak seluruh permohonan di mana Prabowo Gibran sah menang, dan Mahkamah Konstitusi akan memberikan catatan perbaikan Pilpres mendatang. Kemudian untuk prediksi yang kedua, Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan seluruh permohonan untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan akan melaksanakan Pilpres ulang dengan kandidat 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan juga 3 Ganjar Mahfud. Lalu untuk prediksi yang ketiga pemirsa, ini Mahkamah Konstitusi akan mendiskualifikasi Gibran, kemudian Prabowo Subianto akan mengganti calon wakil presidennya di pemilu ulang, dan juga Pilpres ulang kandidat 1, 2, 3 Prabowo menggantikan cawapresnya. Dan untuk rekomendasi prediksi hasil putusan MK keempat yaitu mendiskualifikasi Gibran, Prabowo sah menang dan dilantik. Kemudian wakil presiden akan dipilih oleh MPR. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat suasana Mahkamah Konstitusi bersama rekan saya Aldi Hawari. Silakan Aldi.